بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini sesi yang keempat dari kajian kita, kaidah-kaidah fikih bagi para pebisnis. Kita telah menyelesaikan 10 kaidah pada pertemuan yang telah berlalu. Dan yang kaidah yang terakhir adalah berkaitan dengan uqud al-mu'awadat. Itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas al-musyahah. Dan uqud at-tabarru'at dibangun di atas al-musamahah. Baik. Kemudian kaidah yang ke-11. Ini berkaitan dengan masalah mewakilkan. Iya. Karena telah kita singgung pada kaidah yang ke-9 bahwa jual beli tidaklah syah kecuali dari pemilik atau siapa yang menduduki kedudukan pemilik. Dan di antara hal yang banyak terjadi adalah perkara yang berkaitan dengan masalah mewakilkan muamalah. Karena itu perlu kita berikan di sini kaidah yang mengukur tentang masalah mewakilkan ini. Nah, ini di kaidah yang ke-11. Kullu man jaza lahu fi'lu syai'in tadkhuluhu an-niyabah falahu at-tawkilu fihi. Kaidahnya berbunyi kullu man jaza lahu fi'lu syai'in tadkhuluhu an-niyabah. Setiap orang yang boleh atau layak melakukan suatu perkara yang bisa diwakilkan, maka dia boleh mewakilkannya. Dia boleh mewakilkan perkara tersebut. Iya. Mewakilkan ini sudah bahasa Indonesia ya. Sebab kata taukil sudah di Indonesia kan, artinya diserahkan. Apabila suatu diwakilkan kepada seorang, maka orang tersebut diberi hak untuk melaksanakan perkara itu. Dan mewakilkan itu adalah hal yang diperbolehkan. Ada pembolehannya di dalam Al-Quran. Ada pembolehannya di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk perkara yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Di antara dalilnya dari Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Qala ij'alni ala khazainil ard. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah saya sebagai orang yang memegang khazainil ard. Perbendaharaan yang keluar dari bumi. Dia minta supaya diberi amanah di dalam hal tersebut. Diwakilkan di dalam hal tersebut.
Ya, dan ini syariat. Orang sebelum kita, tetapi dalam syariat kita telah ada dalil yang membenarkannya dan membolehkannya. Di antara dalilnya adalah hadits Urwah al-Bariki yang telah kita sebutkan kemarin. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepadanya untuk membeli apa? Membeli kambing. Diberi 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Tapi Urwah radhiyallahu anhu berhasil membeli 2 ekor kambing. Kemudian kambing yang satunya dia jual dengan harga 1 dinar pula. Kemudian kambing dan 1 dinar dia kembalikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ini pewakilan. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan bolehnya mewakilkan adalah hadits dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah atau di pembahasan hudud. Nabi berkata, "Waqdu ya Unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha." Wahai Unais, pergilah kamu kepada istri orang ini. Kalau dia mengaku maka rajamlah dia. Jadi Nabi mewakilkan hukum rajam ini kepada siapa? Kepada Unais. Iya. Juga di antara dalil adalah hadits Abdullah ibn Abi Aufa, di mana beliau mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan zakat dari harta ayahnya. Kemudian Nabi mendoakan kebaikan untuk keluarga Ibnu Abi Aufa. Beliau berkata, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah salawat terhadap keluarga Abu Aufa. Nah, juga Ali bin Abi Thalib dimaklumi di pembahasan kurban. Ya. Beliau mewakili Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih sejumlah apa? Dari hewan kurban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Abu Hurairah, beliau menjaga harta zakat. Iya. Dan banyak lagi ya hadits-hadits yang menunjukkan tentang bolehnya apa? Pewakilan ini. Tapi dari kaidah yang kita sebutkan tadi tampak bahwa mewakilkan itu dibolehkan dengan 2 syarat. Mewakilkan dibolehkan dengan apa? 2 syarat. Syarat yang pertama, si wakil dan yang mewakilkan dua-duanya tergolong sebagai jaiz at-tasarruf. Istilah ya, jaiz at-tasarruf, boleh berbuat, layak berbuat. Dan kalau dikatakan jaiz at-tasarruf, dia boleh berbuat, itu artinya dia balik, waras, dan rasyid. Iya. Dia pandai menggunakan harta. Balik ya, keluar darinya anak kecil. Kalau anak kecil, tasarrufnya tidak dianggap. Karena itu kalau anak kecil melakukan transaksi jual beli tidak dianggap. Kecuali pada hal-hal yang sepele, dimaklumi anak kecil memahami, itu dimaafkan ya seperti itu. Seperti anak kecil ke toko beli permen. Ya, ini dipahami oleh anak kecil. Harga permen. Bahkan mungkin kalau penjualnya permennya harganya 100 rupiah, dinaikkan 500, anak kecilnya bisa menawar. Kalau mahal sekali, biasanya cuma 100. Ya. Sebab urusan permen,
Itu adalah hal yang dia maklumi. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau anak kecil, akad jual beli rumah, ya, sewa menyewa, ini tidak diperbolehkan sebab dia masih belum balik. Syarat yang kedua, dia akil, waras. Adapun orang yang tidak waras tidak syah. Dia bertasarruf. Maka menjual, memberi, ya, dan semisal dengannya. Kemudian yang ketiga, dia rasyid. Sudah pandai menggunakan. Ya, sebab sebagian orang dia sudah balik. Waras, bukan tidak waras. Tapi tidak pandai menggunakan hartanya. Itu tidak rasyid namanya. Iya. Mungkin saja kalau ditawarkan kepadanya baju dengan harga 10 juta, dia beli juga bajunya. Sebab ini tidak rasyid menggunakan harta. Jadi jaiz tasarruf itu harus terpenuhi padanya 3 syarat itu tadi. Baru dikatakan dia layak, boleh untuk berbuat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaknya perkara yang diwakilkan kepadanya dari perkara yang memang memungkinkan adanya pewakilan. Iya. Ya, kalau perkara tersebut mungkin diwakilkan, tidak ada masalah. Tapi kalau perkara yang tidak mungkin diwakilkan, ini apa? Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Seperti misalnya dihukum hudud. Seorang karena dia berbuat jinayah, dia wajib dikisos, dituntut untuk hukum mati. Tidak boleh dia katakan, sudah hukum mati ini saya wakilkan kepada si fulan saja. Boleh diwakilkan hukum mati kepada si fulan? Jawabannya ini tidak boleh, sebab ini amalan yang memang tidak syah pewakilan di dalamnya, terkait dengan dhimmah orang itu sendiri. Demikian pula sholat 5 waktu. Ya. Ada yang mengatakan boleh mewakilkan, oh saya lagi kurang sehat, ya fulan tolong wakilkan saya sholat berjamaah di masjid. Ini tidak syah ya. Sebab ini berkaitan dengan tanggung jawab orang itu secara langsung. Iya. Jadi pewakilan itu hanya diperbolehkan pada perkara yang memang mungkin untuk diwakilkan. Pada perkara yang memang mungkin untuk diwakilkan. Iya. Adapun kalau tidak memungkinkan untuk diwakilkan, tidak boleh seorang itu mewakilkannya. Nah, di antara hal yang boleh untuk diwakilkan di dalam masalah mengambil zakat. Pemerintah punya wewenang untuk memungut zakat. Iya. Dan di dalam memungut zakat itu, dia boleh mewakilkan orang-orang di dalam mengambil dan memungut zakat tersebut. Dan ini berjalan di kalangan para sahabat yang diwakilkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal tersebut. Iya. Demikian pula di antara bentuk pewakilan yang diperbolehkan adalah mewakilkan untuk mengeluarkan kewajiban. Kalau dia punya kewajiban zakat, ingin dia keluarkan kewajibannya, maka boleh dia wakilkan. Boleh dia wakilkan. Iya. Demikian pula kalau dia punya hutang, ingin dia lunasi, diberi kepada seorang untuk melunasinya. Sebagai wakilnya untuk melunasi, ini juga diperbolehkan. Iya. Demikian pula di antara pewakilan yang diperbolehkan adalah mewakilkan di dalam nikah. Ya. Boleh nikah itu diwakilkan kepada
orang lain. Iya. Jadi si wakil berkata bahwa saya sebagai wakil dari si fulan telah menerima nikahnya si fulana. Ini adalah hal yang diperbolehkan. Kalau dia sebut bahwa dirinya adalah apa? Adalah wakilnya. Tapi kalau dia tidak sebut dia nikah saya, tapi dia niatkan itu untuk orang lain, nikah atau tidak? Si A menikahi seorang perempuan. Tapi niatnya dia nikah bukan untuk dia, untuk si B. Hanya saja dia tidak bicara, dia cuma diam-diam saja. Iya. Tapi niatnya untuk apa? Si B. Nanti setelah menikah dia berkata bahwa saya meniatkan untuk siapa? Si B. Nah. Iya. Dan kalau ini yang dimaksud, ini sudah berlalu ya bersama kita. Kaidah apa? Yang ketujuh, al-qusud fil uqud apa? Mu'tabarah. Maksud di dalam akad adalah hal yang diperhitungkan. Hanya saja ini ada khilaf di kalangan ulama. Iya. Kalau maksudnya seperti itu, dianggap pada maksud. Itu akan terhitung. Hanya saja berkaitan dengan masalah si perempuan ridha atau tidak ridha, ini pembahasan lain. Iya. Bukan artinya kalau kita katakan bahwa itu sesuai dengan maksudnya, bukan artinya nikahnya dianggap syah. Karena ada syarat-syarat nikah yang lain. Di antara syarat tersebut keridhaan dari apa? Kedua belah pihak. Tapi kalau ternyata si perempuan tidak ridha setelah dia tahu hal itu, maka nikahnya tidak syah. Tapi dari sisi maksud itu masuk kepada kaidah yang ketujuh yang telah kita sebutkan. Iya. Baik. Demikian pula di antara hal yang diperbolehkan dalam pewakilan adalah mewakilkan dalam mentalak. Iya. Sebab talak itu adalah hak seorang suami, boleh dia wakilkan pada orang lain untuk melakukan talak tersebut. Iya. Baik. Kemudian yang ke berapa? Ini dari penyebutan contoh ya. Iya, di antara bentuk pewakilan yang diperbolehkan adalah mewakilkan di dalam haji dan umrah. Iya, sebab ini telah ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebolehannya dalam beberapa hadis. Boleh mewakilkan dalam haji dan umrah. Iya. Dan ini tentunya pada orang yang tidak mampu dari sisi badannya, dari sisi fisiknya. Namun dia mampu dari sisi harta. Maka boleh dia wakilkan orang lain untuk menghajikannya. Boleh dia wakilkan orang lain untuk menghajikannya. Iya. Demikian pula di antara hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan adalah melempar jamarat. Melempar jamrah. Apabila ada orang yang haji, tapi di pelemparan jamrah dia tidak mampu, boleh dia wakilkan. Sebagaimana dalam hadits Jabir, riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Iya. Dan sudah berlalu tentang mewakilkan di dalam hudud. Iya. Demikian pula di dalam menuntut hukum qisas. Boleh diwakilkan. Harusnya pemilik hak qisas adalah A dan B. Tapi A dan B tidak sanggup melakukan qisas itu secara langsung. Maka diwakilkan kepada si C. Sebagai algojonya yang melakukan apa?
Qisas. Ini boleh saja. Iya. Dan umumnya yang dilakukan ya. Ini umumnya yang dilakukan di negeri yang diterapkan hukum Islam di dalamnya. Itu diwakilkan pada orang yang biasa melakukannya dan terlatih di dalam menunaikan hukum qisas tersebut. Iya. Baik. Bagaimana kalau diwakilkan dalam masalah zihar? Jawabannya ini tidak boleh. Sebab zihar itu dari munkar. Minal qaul. Dari hal yang diharamkan. Maka pewakilan dalam hal ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Kalau dia sendiri saja melakukan tidak boleh, apalagi kalau dia wakilkan. Iya. Baik, jadi ini beberapa contoh ya dari bentuk pewakilan. Ya. Dan seorang yang mengetahui dirinya sebagai wakil, dia kedudukannya sama dengan si pemilik. Iya. Dan kalau dia sebagai seorang wakil, dia memiliki amanah di dalam hal tersebut. Memiliki amanah. Dari kekeliruan di dalam bisnis, kadang sebagian orang dititipi barang. Dititipi uang untuk membeli barang. Iya. Si A misalnya mau ke pasar. Si B titip kepada si A. Duit 100.000. Tolong belikan saya barang merek A misalnya. Maka pergilah si A ini ke pasar. Begitu dia lihat barangnya harganya cuma 90.000. Iya. Jadi begitu sampai kepada si B, dia serahkan barang itu, dia katakan ini barangnya harganya berapa? 100.000. Ini boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Sebab si A di sini sebagai apa? Wakil. Dia harus terangkan bahwa barang harganya berapa? 90.000. Kalau dia ingin ambil keuntungan, dia bilang. Ya. Yang 10.000 lagi, lebihnya, ini saya anggap sebagai uang capek atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Tidak boleh dia sebagai wakil, kemudian dia menetapkan harga sendiri. Iya. Karena itu kemarin saya sebut ya, bahwa seorang yang menjadi dropship, kalau dia sebagai wakil untuk membeli barang, dilihat kedudukannya apa. Orang yang membelikan barang untuk orang lain, orang yang membeli barang untuk orang lain ini kedudukannya apa di situ? Harus diperhatikan. Apakah dia kedudukannya sebagai penjual, atau kedudukannya sebagai wakil, atau kedudukannya sebagai orang yang diberi amanah? Iya. Wakil dan diberi amanah itu sama ya. Kalau dia kedudukannya sebagai penjual, dia boleh menaikkan harga, boleh saja. Sebab dia penjual. Tapi kalau dia ingin naikkan harga, tidak boleh dia mengambil uang dari si pemesan sebelum dia apa? Dia membeli barang tersebut dengan uangnya sendiri. Dan setelah barang itu dia pegang, dia kirim kepada si pemesan, ya, barulah syah bayaran dari apa? Si pemesan untuk dirinya. Iya. Ini kalau dia sebagai penjual. Kalau dia sebagai orang yang diamanahi, maka boleh saja dia mengambil keuntungan, dia syaratkan di depan. Iya. Dia sebutkan saya mampu untuk membeli barang ini, mencari barang ini dan barang ini. Atau dia bikin iklan misalnya. Ya. Sebagai orang yang mampu mencari barang apa saja.
Tapi dia tetapkan, dia mengambil keuntungan 5% atau 10% dari harga apa? Harga belanja misalnya. Nah, ini tidak ada masalah. Jelas ya? Wakil yang seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia ambil dari orang, ya dia pungut uang bayaran, barangnya belum ada. Setelah dia terima bayarannya, baru dia cari barang itu di pasar. Ini tidak diperbolehkan. Sebab ini dihitung ke dalam orang yang apa? Menjual sesuatu yang bukan miliknya. Menjual sesuatu yang bukan miliknya. Dan ini sudah kita bahas ya. Baik, selesai sudah kaidah yang ke berapa? Ke-11. Kemudian yang ke-12. Iya. Yang ke-12 ini sebenarnya dia dhabit ya. Dan mungkin di sebagian hal yang saya sebutkan tadi di kaidah-kaidah, ada yang mungkin disebut sebagai dhabit. Tapi tidak ada masalah, kita kadang menggunakan kata kaidah dengan ya makna lebih luas ya. Sebab kadang sebagian ulama bergampangan di dalam hal tersebut. Iya. Para ulama membedakan antara kaidah dan apa? Dhabit. Tahu banyak dari ulama membedakan. Mereka katakan bahwa kaidah itu berlaku di sebuah cabang pembahasan. Kalau dhabit itu adalah ketentuan yang berlaku di satu cabang pembahasan saja. Atau dua cabang pembahasan. Terbatas. Iya. Dan ini kaidah yang ke-12. Memang berkaitan dengan masalah menjual hasil panen. Iya. Tapi insya Allah dia bisa menjadi kaidah umum dalam masalah menjual hasil panen. Kaidahnya berbunyi, la yajuzu bi'u thimar hatta yabdua salahuha. Tidak boleh menjual buah-buahan sampai tampak jelas keberhasilannya. Iya. Ini kaidah diambil dari hadits. Ya, haditsnya dimaklumi dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selain Bukhari dan Muslim datang dalam banyak riwayat. Di antaranya hadits Ibnu Umar, naha an bai'i thimar hatta yabdu salahuha. Naha al-bai' wal mubta'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual buah-buahan sampai tampak jelas keberhasilannya. Nabi melarang si penjual dan Nabi melarang si pembeli, dua-duanya dilarang. Iya. Dalam sebuah lafaz Nabi melarang naha an bai'in nakhl hatta tazhu. Melarang dari menjual pohon kurma sampai kelihatan az-zahu. Kelihatan keberhasilan dari buahnya. Nah. Iya. Dan ada beberapa riwayat ya dalam ukurannya. Ada dengan lafaz hatta tatib, sampai enak sudah untuk dimakan. Ada juga dengan lafaz hatta ihmarra atau isfarra, sampai dia menguning atau memerah. Dan ini bahasa-bahasa untuk keberhasilan. Ya. Karena hasil panen itu beraneka ragam sifatnya. Dari buah-buahan ada yang keberhasilannya kalau sudah enak dimakan. Bukan dari warna yang dilihat. Dari buah-buahan ada yang keberhasilannya kalau sudah menguning. Iya. Dari buah-buahan ada yang sudah enak kalau dia sudah memerah. Sudah berhasil kalau dia sudah apa? Memerah. Dari biji-bijian biasanya dia kalau sudah berhasil kalau sudah mengeras. Ya, seperti padi kalau sudah mengeras, ini sudah apa?
sudah berhasil. Iya. Jadi tidak boleh menjual thimar, menjual buah-buahan hingga tampak jelas keberhasilannya. Hingga tampak jelas keberhasilannya. Iya. Ini perkara hendaknya diperhatikan. Karena itu yang merupakan ukuran di dalam masalah ini. Adapun kalau belum tampak keberhasilannya, itu artinya dia masuk ke dalam bai'ul gharar. Jual beli secara al-gharar. Tidak jelas. Iya. Belum jelas hasilnya, belum jelas panennya. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik. Yang kemarin saya sudah isyaratkan ya, bahwa kalau di pohon itu dijual walaupun belum matang, tapi dengan syarat langsung dipotong, ini dibolehkan ya oleh para ulama. Karena tidak ada gharar lagi di belakangnya. Iya, kalau langsung dipotong. Baik. Demikian pula kalau yang dibeli adalah pokoknya, buah hanya ikut saja, maka yang ikut tidak ada masalah. Yang ikut tidak ada masalah walaupun belum matang. Kalau memang yang dibeli adalah apa? Pokoknya. Ya, sudah berlalu bersama kita hadits man ba'a nakhlan qad ubbirat fa thamratuha lil ba'i'. Siapa yang menjual pohon korma yang sudah ditakbir, sudah dikawinkan. Takbir itu sebuah proses ya, di mana ujung-ujung dari pohon korma itu diketemukan dengan ujung lainnya. Yaitu proses agar supaya pohon korma ini bisa berbuah, matang nanti. Kalau sudah ditakbir, pohon kormanya dijual dan sudah ditakbir, maka buahnya nanti milik si penjual. Kecuali kalau si pembeli mensyaratkan. Ya, maka di sini buah dikembalikan kepada pemilik dan boleh disyaratkan oleh si pembeli. Ya, dan ini tidak ada masalah ya, karena yang dijual, yang dibeli itu bukan buahnya, tapi yang dibeli adalah pokoknya. Adapun buah dia ikut di dalamnya. Dan sudah berlalu saya ingatkan kaidah yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Ya, boleh sesuatu itu secara pengikut, hal yang kalau dilakukan secara tersendiri tidak boleh. Iya, dan ini kaidah umum ya, berlaku di banyak tempat. Berlaku di banyak tempat. Karena itu kalau orang dari Indonesia dia ke Masjid Nabawi, dia niatnya untuk ziarah ke kuburan Nabi, itu hukumnya haram. Kalau dia dari Indonesia niatnya untuk ziarah ke kuburan apa? Nabi. Karena ini dia menentang hadis, la tasuddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan ibadah kecuali pada 3 masjid. Ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, 3 masjid. Karena itu siapa yang berziarah dengan niat ke kuburan Nabi, ini hukumnya adalah haram. Jelas ya? Tapi kalau dia ziarahnya dengan niat ke Masjid Nabawi, setelah tiba di Masjid Nabawi, dia berziarah ke kuburan Nabi, tidak ada masalah. Karena ziarah ke kuburan Nabi di sini hanya mengikut saja. Mengikut kepada ziarah kemana? Ke Masjid Nabawi. Ya. Jadi perhatikan ya, hukum berziarah ke kuburan Nabi berbeda. Yang pertama hukumnya haram, yang kedua hukumnya apa? Boleh. Kenapa? Sebab yang pertama kita katakan haram, itu karena dijadikan sebagai apa? Dasar pokok. Dia berangkat ke sana untuk itu saja. Dan yang kedua dibolehkan karena di situ berziarah hanya sekadar pengikut saja. Hanya sekadar pengikut. Iya. Maka ini kaidah ya,
berlaku di banyak pembahasan. Berlaku di banyak pembahasan. Iya. Jadi ini beberapa ketentuannya berkaitan dengan masalah menjual buah-buahan. Jadi kaidahnya la yajuzu bi'u thimar hatta yabdua salahuha. Tidak boleh menjual buah-buahan hingga tampak jelas keberhasilannya. Baik. Selesai kaidah yang keberapa? 12. Kemudian kaidah yang ke-13. Nah ini kaidah di pembahasan riba. Iya. Yang kadang sebagian orang membahasakannya dengan tabit. Iya, tapi tidak ada masalah ya, karena pembahasan riba itu banyak bab. Banyak cabang pembahasan. Iya. Dan riba itu sendiri ada dua penggunaan. Ada penggunaan umum, ada penggunaan khusus. Iya. Karena itu kemarin seorang pegawai yang menerima hadiah dianggap sebagai riba. Ini penggunaan umum. Hukum riba dengan makna apa? Makna umum. Adapun penggunaan kata riba dengan makna khusus, ini di dalam hal-hal yang akan kita sebutkan di kaidah ini. Baik. Kaidah yang ke-13. Idza bi'a ribawiyun bijinsihi wajib at-tamathul wa at-taqabud. Wa bighairi jinsihi wajib at-taqabud. Wa idza ikhtalafat al-'ilal lam yajib syai'un. Ini agak panjang kaidahnya karena ada 3 hal di sini. Saya ulangi. Idza bi'a ribawiyun bijinsihi wajib at-tamathul wa at-taqabud. Apabila barang ribawi dijual atau diganti dengan barang ribawi sejenis dengannya, maka wajib untuk sama di dalam nilainya dan wajib untuk saling pegang. Iya. Kemudian kelanjutan kaidah, wa bi ghairi jinsihi wajib at-taqabud. Apabila barang ribawi ditukar dengan selain jenisnya, wajib untuk saling pegang. Kemudian kelanjutannya lagi, wa idza ikhtalafatil 'ilal, dan kalau sebab-sebab illah ribawinya berbeda, tidak ada kewajiban apapun. Jadi global kaidah ini, ya, untuk memahaminya seorang harus mengerti sejumlah perkara. Yang pertama, dia harus tahu bahwa barang itu 2 macam. Ada barang ribawi dan ada barang apa? Bukan ribawi. Iya. Apa itu barang ribawi? Barang ribawi adalah barang yang berlaku padanya hukum-hukum seputar penukaran di bab riba. Ini barang apa? Ribawi namanya. Iya. Jadi kalau sudah tahu barang ribawi itu apa, selain barang ribawi namanya bukan barang apa? Barang ribawi. Hanya ada 2. Barang ribawi dan bukan ribawi. Jelas ya? Baik, barang ribawi itu apa? Nah, para ulama sepakat barang ribawi ada pada 6 perkara. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ad-dhahabu bid-dhahab, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-burru bil-burri,
wasyairu bisyair, wattamru bittamri, wal milhu bil milhi. Mitlan bimitlin, yadan biyadin. Iya. Di riwayat Muslim, faman zada aw istazada faqad arba. Emas dengan emas. Satu ya emas. Perak dengan perak. Yang kedua perak. Yang ketiga albur bil bur. Gandum dengan gandum. Yang ketiga asyair bisyair. Jelai dengan jelai. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima at-tamru bit-tamri. Korma dengan korma. Dan yang keenam al-milhu bil milhi. Garam dengan garam. Jadi 6 barang ribawi disebut di dalam hadis. Kata Nabi, mitlan bimitlin, harus ditukar semisal dengan semisal. Yadan biyadin, harus ditukar tangan ke tangan, sehingga saling kontak. Faman zada aw istazada, siapa yang menambah atau minta tambahan, faqad arba, dia telah berbuat riba. Dia telah berbuat apa? Dia telah berbuat riba. Iya. Baik. Jadi ini 6 barang ribawi. Apakah barang ribawi terbatas pada 6 ini saja? Atau masuk juga di dalamnya barang-barang yang semisal dengan barang ribawi ini? Iya. Jumhurul ulama berpendapat bahwa barang ribawi tidak terbatas pada 6 barang ini. Tapi masuk juga di dalamnya yang semisal dengan itu. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Karena itu datang dalam sebagian riwayat at-ta'amu bit-ta'am, makanan dengan makanan. Ada lafaz makanan, dan kata makanan lebih apa? Lebih umum. Kata makanan lebih umum. Iya. Baik. Dan bagi para ulama yang mengatakan bahwa ada barang ribawi selain daripada 6 jenis, mereka berbeda pendapat tentang bagaimana mengukur barang itu sebagai barang apa? Barang ribawi. Iya. Jelas ya? Apa ilahnya? Yang menjadi titik ukurnya bahwa ini adalah barang ribawi. Ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya panjang ya pembahasan dalam hal ini. Tapi saya simpulkan saja yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. 6 jenis barang ribawi ini dibagi 2. Ada emas dan perak. Ini satu bagian. Dan 4 jenis yang lainnya di bagian yang lain. Albur, syair, korma dan apa? Garam. Ini ilahnya lain. Adapun emas dan perak, ilahnya adalah as-samaniyah atau mutlaqus samaniyah. Ilahnya adalah karena dia memiliki harga, memiliki nilai tukar. Ya boleh sebagai alat bayar. Jelas ya? Ini ilahnya untuk emas dan perak. Iya. Kemudian yang kedua, jadi ini penting ya untuk dipahami sebab kita akan masuk ya di banyak pembahasan di masa kini. Kita akan bahas nanti ya insyaallah taala berkaitan dengan mata uang yang dipakai berlaku di dalamnya hukum riba atau tidak. Berkaitan dengan obligasi. Iya. Apakah berlaku padanya hukum riba atau tidak? Berkaitan dengan cek. Apakah berlaku di dalamnya hukum riba? Atau berkaitan dengan surat promi misalnya. Surat yang menunjukkan kesanggupan bayar. Apakah berlaku di dalamnya hukum riba atau tidak? Iya. Ini semuanya dibangun di atas pembahasan ini. Ya, kalau dia memiliki nilai tukar, harga
maka itu dihitung sebagai barang apa? Barang ribawi. Dihitung sebagai barang ribawi. Baik. Jadi ini kaidah perlu diperhatikan. Nah, kita akan sebutkan nanti ya di cabang-cabang pembahasannya, di pembahasan yang akan datang insyaallah. Ya, tidak boleh seorang itu menukar duit 100.000 kertas, dia tukar dengan uang 1.000 yang jumlahnya hanya 90.000 saja. Yang masyhur di angkot di sini, ya PT-PT, ya 1.000, kalau ditukar uang kecil dapat berapa? 900. Iya. Ini sudah berbeda. Jelas ya? Kalau dihitung sebagai barang ribawi, maka tidak boleh ada ketidaksamaan seperti itu. Harus sama di dalam penukaran. Nah, walaupun ada silang pendapat ya, bagi orang yang membedakan antara logam dan kertasnya. Sebagaimana yang kita akan bahas nanti. Iya. Tapi umumnya para ulama, mereka tidak bedakan antara logam dan kertas. Disamakan. Baik. Ini berkaitan dengan emas dan perak. Ya. Jadi kalau emas dan perak ini yang dihitung barang ribawi, uang barang ribawi, obligasi barang ribawi. Ya. Kalau seng bagaimana? Barang ribawi atau bukan seng? Ya bukan ya, barang ribawi. Ya, orang belanja boleh dia bayar pakai seng? Enggak ada ya belanja bayar pakai seng. Ya. Demikian pula tembaga, nikel, itu bukan barang ribawi. Iya. Kalau terjadi penukaran tidak ada masalah. Ya, tidak kontan, saling dilebihkan itu tidak ada masalah. Tapi kalau barang ribawi, kapan dia sama jenisnya, ketika ditukar, yang sama jenisnya harus apa? Disyaratkan 2 syarat. Harus semisal dan harus apa? Kontan. Saling pegang. Emas ditukar dengan emas. Disyaratkan harus semisal. Iya. Dan harus apa? Kontan. Jadi kalau dia beli emas 2 gram. Dia tukar dengan emas 2 gram juga. Ini tidak ada masalah. 2 gram, tapi disyaratkan harus saling pegang. Ditukar di majelis itu. Keduanya berpisah dalam keadaan setiap orang sudah memegang emasnya masing-masing. Itu maksudnya saling apa? Saling kontan. Iya. Baik. Karena itu tidak boleh ya seorang datang ke penjual emas. Dia mau ganti emasnya dengan emas lain. Iya. Dia ganti emasnya dengan apa? Emas lain. Oh ini emas saya sudah lama. Modelnya sudah model apa? Sudah model lama. Ya. Ini dia ganti dengan emas yang model baru. Sama gramnya. Tapi karena ini model baru, maka dia tambah. Tambahan di sini dihitung apa? Dihitung riba. Ya, sebab dia jual 2 jenis emas, sama jenis. Ketika terjadi penukaran, tidak boleh ada pelebihan. Tidak boleh ada pelebihan. Iya. Jelas ya? Demikian pula kalau misalnya dia punya emas, misalnya 24 karat. Ingin dia tukar dengan emas 18 karat. Maka ini juga harus sama. Masalah karatnya itu tidak ada perbedaan. Ketika dia tukar harus sama. 2 gram, ini juga harus 2 gram. Jelas ya? Ini dalam penukaran. Harus dipahami. Ya. Mungkin akan banyak yang bertanya, loh, kan emas yang lebih mahal yang mana? 18 karat atau 24 karat yang lebih mahal? 18? 24 yang lebih mahal? Iya.
Kan 24 lebih mahal dari 18. Misalnya ada yang berkata seperti itu. Ya jawabannya kalau dia lebih mahal, solusinya kalau dia ingin beli emas 24 karat ini dia tukar dengan 18 karat, solusinya dia jual dulu emas 24 karatnya. Dia jual dulu pakai uang, dia terima uangnya, setelah itu baru dia beli lagi apa? Emas 18 karat. Adapun kalau langsung menukar, ini hukum ribawi ya, berlaku. Di hukum penukaran. Iya. Nah itu hati-hati di dalam penukaran. Jelas ya? Ini berlaku nanti di dalam masalah transfer mata uang. Iya. Sekarang seorang mentransfer dari luar negeri misalnya. Anggaplah misalnya dia dari Malaysia, dia transfer ringgit. Tiba di Indonesia, dia terima rupiah. Berubah. Ya, dia beri satu jenis, dia terima jenis lain. Iya. Ini juga berlaku pada hukum riba. Dan ini dari masalah kekinian ya. InsyaAllah nanti kita bahas. Kita akan sebutkan pembahasan tentang ini nanti pada tempatnya. Baik. Iya, dan ini masuk di dalam banyak pembahasan. Karena itu sekali lagi diperhatikan kaidahnya. Kalau barang ribawi ditukar sejenis dengannya, sama illah dan jenisnya, maka ada dua kewajiban. Kewajiban yang pertama harus sama nilainya. Dan kewajiban yang kedua harus apa? Harus kontan. Ini dua kewajibannya. Ingat, kalau dia sejenis. Kalau berbeda jenis, iya, kewajibannya cuma satu. Kewajibannya harus apa? Kontan saja, saling kontan saja. Sama tidak mesti sama. Jelas ya? Emas 1 gram ditukar dengan perak 10 gram, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Tidak sama nilainya nggak ada masalah. Tapi ketika ditukar harus saling kontan. Si pemilik emas ketika dia tukar dengan perak, dia pegang peraknya dulu. Ya. Kemudian diserahkan emasnya. Demikian pula sebaliknya. Si pemilik perak dia pegang emasnya, kemudian dia serahkan apa? Peraknya. Di mana kedua dari orang yang bertransaksi, pemilik emas dan pemilik perak, mereka keluar dari majelis dalam keadaan kedua orang ini sudah memegang miliknya masing-masing. Jelas ya? Jadi syaratkan harus saling kontan. Demikian pula orang yang membeli emas dengan rupiah. Iya. Boleh atau tidak? 1 gram harganya 500.000 misalnya. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi disyaratkan ketika dia beli emas harus apa? Harus kontan. Ya, karena itu dari kekeliruan umum yang banyak terjadi di penjual emas. Ya. Dan belakangan ini ada arisan emas. Ini dari hal yang tidak diperbolehkan. Sebab emas itu kalau dibuat arisan itu tidak kontan namanya. Iya. Emas kalau dicicilkan itu tidak kontan namanya. Dan ini sudah masuk ke dalam hukum apa? Hukum riba. Tidak diperbolehkan. Karena itu harus dia bayar kontan. Iya. Demikian pula seorang misalnya datang ke tempat penukaran. Iya. Penukaran mata uang. Dia ingin beli mata uang asing. Iya. Anggaplah misalnya dia beli mata uang dinar. Dia beli 1.000 dinar. Dia sudah bayar dinar Kuwait. Dia sudah bayar. Iya. Tapi dinarnya belum ada. Belum dimiliki. Atau belum dihadirkan oleh pihak penjual. Dia katakan besok dinarnya baru saya berikan. Hanya dikasih nota apa? Nota terima saya. Iya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dia harus terima apa? Dinarnya. Iya. Jadi kalau dia ingin tukar, dia tukar besok. Dia katakan kepada penjual, ya besok kalau kamu sudah punya dinar, saya datang lagi. Membeli apa? Dinarnya dan menyerahkan rupiah bayarannya. Iya. Jelas ya? Ya. Berkaitan dengan masalah nota, apakah dia syah sebagai
bentuk penerimaan atau tidak, ini ada pembahasannya. Kita akan bahas nanti pada tempatnya. Iya. Tapi secara umum, begitu cara seseorang untuk apa? Untuk melakukan transaksi. Iya. Melakukan transaksi di dalam penukaran ini. Nah. Iya. Demikian pula di antara kekeliruan umum, ya seorang datang ke toko misalnya. Dia ke toko. Dia punya uang 100.000. Pengen duit kecil. Ingin tukaran. Lebih kecil lagi. Dia ke toko. Dia katakan ini uang saya 100.000. Saya ingin tukar 10.000, 10.000, 10. Kata pemilik toko, saya tidak punya kecuali 10.000 5. Dia kasih 5. Nanti 50.000-nya besok. Ini boleh atau tidak? Hah? Ini tidak boleh ya. Sebab ini penukaran apa? Dua barang ribawi sama jenisnya. Ya. Memang betul dia akan lunasi besok, tapi ini tidak saling kontan. Berarti ini dihitung apa? Hah? Perbuatan riba. Ya. Mungkin ada yang bertanya, loh kalau begitu berat Ustaz, bagaimana caranya? Ya. Kita perlu bayar PT. Hah? Perlu bayar angkot. Ya. Maka caranya, kalau ingin keluar dari riba, ya katakan aja, ya, pinjamkan kepada saya apa? 50.000. Itu yang 10.000 itu saya pinjam. Ya, dan saya simpan uang saya 100.000 ini sebagai jaminannya. Di sini akadnya bukan akad apa? Akad penukaran. Ya, tapi itu adalah akad pinjaman. Jelas ya? Dan ini bukan hilah kepada riba. Sebab maksudnya adalah untuk memudahkan. Iya. Baik. Ya sebenarnya banyak hal ya. Di hilah masalah riba ini juga sebenarnya perkara penting ya. Sebab banyak orang keliru memahami. Iya. Tentang masalah hilah itu apa. Iya. Baik, jadi di contoh kasus yang saya sebutkan tadi, kalau dia beri solusi seperti itu, sudah saya ambil 50.000 itu, saya pinjam 100.000, duit saya ini saya simpan. Sebagai apa? Sebagai jaminan. Dia simpan sebagai jaminan. Besoknya baru mereka transaksi. Iya. Baru transaksi. Nah, ini tidak ada masalah ya. Baik. Jadi perlu diperhatikan. Seorang yang memahami hukum-hukum, itu akan jeli melihat apa yang dia lakukan. Apa yang dia kerjakan. Baik, selesai sudah kita bahas barang ribawi pada apa? Emas dan perak. Iya, pada emas dan perak. Sekarang bagaimana dengan 4 barang ribawi yang lainnya? Iya. Masih ada 4 lagi barang. Apa tadi 4 itu? Bur, gandum, terus jelai, syair, kurma, dan garam. 4. Iya. 4 ini ukuran barang ribawi. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apa yang menjadi standar dia dikatakan sebagai apa? Sebagai riba. Iya. Ada beberapa pendapat dalam hal ini. Dan benarnya bahwa 4 barang ini dikatakan riba. Standarnya adalah 2 hal. Yang pertama, dia adalah makanan yang bisa disimpan. Ingat ya, makanan yang bisa apa? Disimpan. Ya, yang menjadi makanan pokok bisa disimpan. Kemudian yang kedua, bisa ditimbang atau bisa ditakar. Jadi 2 ukurannya, bisa ditimbang dan bisa apa? Ditakar. Iya. Sebab Nabi SAW ketika menyebut ukuran yang seperti ini, beliau sebutkan 2 ukuran. Kail dan wazn. Kail itu takaran, seperti di liter. Ya. Demikian pula di bungkus atau di karung, itu takarannya namanya. Atau di wazn, ditimbang.
seperti di kilo. Iya. Ini timbangan namanya. Jadi itu dua ukurannya. Dia menjadi makanan yang bisa disimpan dan bisa ditimbang atau ditakar. Bisa ditimbang atau ditakar. Baik. Iya. Ya kalau ini menjadi ukuran, maka mudah kita mengukurnya. Sekarang beras, barang ribawi atau bukan beras? Barang ribawi. Sebab ini makanan, termasuk makanan pokok, bisa disimpan. Dan beras ini tidak ada masalah. Mau dikatakan di liter, di kilo, tidak ada masalah. Ya, dua-duanya boleh. Jelas ya? Baik. Ya. Kalau telur bagaimana? Barang ribawi itu bukan telur? Ya. Bukan barang ribawi. Sebab telur ini, dia walaupun bisa dimakan, tetapi dia tidak di liter, tidak di kilo. Telur itu dihitung. Per biji, per butir, per rat. Jelas ya? Ya, mungkin ada yang berkata, loh kan kita kalau ke pasar beli 1 kilo. Ya. Jawabannya itu ukurannya orang pasar. Ya. Kalau ukuran asalnya, telur itu dihitung. Dia masuk ke dalam makdud. Ya, sekarang kain, ya, bukan lagi di meter sekarang. Ya, sudah di kilo juga kain itu. Padahal asalnya kain adalah apa? Dihitung pakai meter. Jadi yang dihitung sebagai ukuran bukan yang berjalan di tengah manusia, tapi ya urf khusus yang dimaklumi pada barang tersebut adalah apa? Diukur dengan apa? Itu menjadi ukurannya. Baik. Jadi ini yang dihitung sebagai barang ribawi. Ya, dia bisa dimakan dan ditimbang atau di liter. Iya. Ditimbang atau ditakar. Nah, dengan ini kita mampu sudah untuk mengukur barang-barang ribawi itu apa. Jelas ya? Baik. Jadi selesai sudah. Ya. Kalau kita sudah mengetahui ini, maka kaidahnya mudah. Kalau dia barang ribawi satu jenis, kewajibannya ada berapa? Ada 2. Iya. Satu jenis sama ilahnya, kewajibannya ada 2. Yang pertama harus apa? Harus saling pegang. Harus semisal. Kemudian yang kedua harus saling pegang, saling kontan. Baik. Kalau barang ribawinya satu illah, tapi beda jenis, kewajibannya ada berapa? 1 saja. Harus apa? Saling kontan. Kalau barang ribawinya berbeda ilahnya, berbeda jenisnya, kewajibannya ada berapa? Tidak ada kewajiban apapun. Bebas di dalam penukarannya. Jelas sampai sini? Ini kaidahnya di dalam pembahasan riba. Ya, dan ini perlu dicermati ya, perlu diperhatikan. Iya. Karena itu banyak orang yang masuk di dalam hal ini, dia tidak memahami dengan baik, akhirnya jatuh di dalam pembahasan apa? Jatuh di dalam pembahasan riba. Iya. Baik. Kalau misalnya ada yang membeli korma. Iya. Korma ajwa 10 kilo. Ditukar dengan korma sukari 20 kilo. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena apa? Ada ketidaksamaan dalam nilainya. Baik. Kalau misalnya ada yang membeli korma 10 kilo, dibayar dengan gula 20 kilo, tapi diserahkan gulanya 2 hari lagi, boleh atau tidak? Nggak jelas ini jawaban antum. Boleh atau tidak? Ada yang bilang boleh, ada yang tidak boleh. Sekarang gula ini barang ribawi atau bukan?
Barang ribawi gula ya. Iya. Dimakan dan dia apa? Ditimbang. Ya, bisa juga di liter, terserah, gula itu kayaknya bebas saja. Iya. Baik, dia barang ribawi. Gulanya diterima 2 hari lagi. Ini artinya apa? Tidak kontan. Berarti dia masuk ke mana? Pembahasan riba. Masuk di pembahasan riba. Baik. Contoh lain. Ada gandum 100 kilo. Ditukar dengan emas 10 gram. Emasnya diterima 2 hari lagi. Ya, boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Ya, ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, jawabannya boleh saja. Ya. Ini emas dan gandum ilahnya sama atau tidak? Tidak sama. Iya. Jenisnya sama atau tidak? Tidak sama. Kalau berbeda jenis dan ilah, ada syarat atau tidak? Tidak ada syarat sama sekali. Boleh dia mau cash, mau dicicil, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik, diperhatikan penerapannya. Itu contoh-contoh ya untuk memperjelas. Iya. Baik. Kalau misalnya kayu bayam 10 kubik ditukar dengan kayu bawang 20 kubik. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Ya, kayu bukan barang ribawi. Ya. Baik. Jadi demikian ya cara mengukurnya. Ya. Jadi hal-hal yang bukan barang ribawi tidak ada masalah. 1 telur ayam kampung ditukar dengan 3 telur ayam ras, boleh atau tidak? Boleh saja. Ini bukan barang apa? Bukan barang ribawi. Iya. 1 baju. Iya. 1 baju. Apa ya jenis-jenis baju? Ya. Kita kasih ukuran jubah saja ya. 1 jubah asil misalnya, merek Saudi Arabia. Ya, ditukar dengan 3 jubah ya. Merek Indonesia. Ya. Boleh atau tidak? Boleh saja. Sebab baju bukan apa? Barang ribawi. Ya, jadi demikian ya cara mengukurnya. Ya, dan ini kaidah penting sekali dan kaidah bermanfaat. Ya, apabila dipahami dengan baik, insyaallah taala akan menyingkap banyak hal yang berkaitan dengan masalah riba. Ya. Baik. Ya, sebenarnya contoh lain. Ya. Daging kambing 10 kilo. Ditukar dengan daging sapi 12 kilo. Tapi daging sapinya diterima 2 hari lagi. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Hah? Ya, jawabannya tidak boleh. Karena daging dia dihitung ke dalam apa? Barang ribawi. Ya. Iya atau tidak? Barang ribawi daging atau tidak? Dimakan? Iya. Di kilo? Iya kan? Ditimbang. Kalau gitu barang ribawi. Jelas ya? Jadi perhatikan ya, kalimat-kalimat barang nggak mungkin saya sebutkan semua. Nanti saya ingat dulu semua apa yang ada di pasar baru kita. Ya, itu sudah menjadi kaidah ya. Jadi ini kaidah dalam mengukur. Baik. Ini selesai sudah, saya anggap selesai ya pembahasan kaidah yang keberapa ini? Kaidah keberapa tadi? Ke-13 ya. Ya. Berikutnya kaidah yang ke-14.
kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kaidah cabang. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat itu adalah apa? Adalah riba. Iya. Ini penggunaan riba dengan makna umum. Iya. Setiap pinjaman yang menghasilkan riba, maka itu dihitung sebagai apa? Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu dihitung sebagai apa? Sebagai riba. Iya. Ini kaidah dari teksnya ada hadits tentang itu. Tapi haditsnya dari seluruh riwayatnya ada kelemahan. Dari sisi riwayat hadits. Tapi makna haditsnya adalah makna yang sahih. Makna yang benar. Iya. Adalah makna yang benar. Karena didukung oleh hadits-hadits yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang pembahasan riba. Iya. Baik. Di antara hadits yang mendukungnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, innaka bi ardin ar-riba fiha fashin. Sungguhnya engkau berada di sebuah tempat yang mana riba tersebar di tempat itu. Fa idza kana laka ala rajulin haqqun fa ahda ilaika hamlu tibnin aw hamlu sya'irin aw hamlu qattin fala ta'khudhu fa innahu riba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu memiliki hak terhadap orang lain, lalu orang itu memberi hadiah kepadamu, ya, dengan seikat tiben, ya, jeramnya tiben, atau seikat syair, ya, diberi hadiah, ya, seikat tiben atau seikat syair, ya, atau seikat qat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala ta'khudhu, jangan kamu ambil hadiah itu. Fa innahu riba, sungguhnya itu adalah apa? Adalah riba." Iya. Sungguhnya itu adalah riba. Jadi dalam hadis ini terang sekali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil hadiah di belakang pinjaman. Di belakang pinjaman. Karena apa yang diambil manfaat di belakang pinjaman itu, maka itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai riba yang diharamkan. Iya. Baik. Dan ini kaidah yang penting dan harus dipahami. Kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Ya. Ya, juga diambil dari ayat Al-Quran. Kalau kita ambil ayatnya, bisa dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat di surah Al-Baqarah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba kalau memang kalian beriman. Nah, ini riba jahiliyah, ya, yang disinggung di dalam ayat. Di mana kaum jahiliyah kalau mereka punya hutang, kalau sudah sampai temponya, dia katakan kamu bayar atau saya tambah lagi hutangmu. Nah, ini riba jahiliyah. Maka ditegur di dalam ayat, orang yang beriman bertakwa kepada Allah, dia hindari seluruh bentuk tambahan apapun, manfaat apapun diambil di belakang hutang itu. Ya.
Kemudian pada ayat setelahnya dikatakan, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian telah bertobat dari pengambilan riba, maka untuk kalian pokok harta kalian saja, pokoknya saja, tidak boleh ambil lebih. Kalian tidak menzalimi, tidak pula dizalimi. Tidak pula apa? Dizalimi. Iya. Baik. Jadi perhatikan. Ini ayat dan hadis saya bacakan tadi dari hadis Abdullah bin Salam. Ya, jelas menunjukkan kaidah ini. Karena itu kata Al-Imam Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala, ya, ajma'u ala anna al-muslim idza syarata 'ala al-mustaslifi ziyadatan aw hadiyatan fa aslafa 'ala dhalika anna akhdha az-ziyada 'ala dhalika riba. Kata beliau, para ulama sepakat bahwa pemberi pinjaman apabila mempersyaratkan suatu hadiah atau tambahan pada pinjaman, kemudian dia memberikan pinjaman itu, maka pengambilan tambahan itu adalah riba. Sepakat para ulama. Tidak ada silang pendapat di dalam hal ini. Iya. Karena itu, ini kaidah penting ya. Harus dipahami. Iya. Nah ini banyak sekali cabang-cabang pembahasan dihitung sebagai riba, dibangun di atas kaidah ini. Si A meminjam uang kepada si B. Iya, 10 juta. Kata si B, tidak ada masalah. Saya beri pinjaman 10 juta. Tapi sebenarnya 10 juta ini saya mau belikan motor. Iya. Kalau kamu pinjamkan motormu kepada saya, tidak apa-apa. Ambil 10 juta pinjam, tapi saya pinjam apa? Motormu. Ini boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Sebab dia mengambil manfaat dengan meminjam apa? Motor orang. Dan ini hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah riba. Iya. Nah, penjual ikan datang kepada seorang. Ya tolong saya diberi modal untuk usaha ikan. Sudah berapa modal yang kamu inginkan? Oh cukup 2 juta. Dikasih 2 juta. Ya, penjual ikannya tiap hari ketika lewat ke rumah orang yang memberi pinjaman, dia kasih apa? 1 plastik ikan. Ya, 1 plastik ini apa? Oh itu cuma hadiah saja. Boleh atau tidak mengambilnya? Ya, tidak boleh. Kalau dia katakan saya rela, boleh atau tidak? Ya, tidak boleh. Sebab itu hukumnya apa? Hukumnya riba. Jelas ya? Baik. Contoh lain. Ya. Seorang datang kepada kawannya. Si Ahmad datang kepada si Muhammad. Si Ahmad berkata, pinjamkan uang untuk saya 100 juta. Ya. Dan sawahku ini boleh kamu pegang. Silahkan kamu garap. Silahkan kamu tanami. Sampai saya mampu mengembalikan apa? 100 juta. Ini boleh atau tidak? Ini jawabannya tidak boleh. Ya, sebab ini terhitung apa? Terhitung riba. Nah, itu manfaat semuanya di belakang pinjaman. Hanya saja kaidah ini diperkecualikan dari kaidah 2 perkara. Ada 2 perkara diperkecualikan. Diperbolehkan. Yang pertama adalah tambahan ketika melunasi hutang. Tambahan ketika apa? Melunasi hutang. Ya. Ini ketika melunasi. Dia memberi tambahan. Nah, ini tidak ada masalah. Saya pinjam misalnya uang kepada si A. 1 juta. Begitu saya kembalikan uangnya 1 juta. Saya tambah 100 ribu. Jadi saya serahkan 1 juta berapa? 1 juta 100. Ini tidak ada masalah. Sebab ini pelebihan ketika mengembalikan. Dan yang seperti ini adalah hal yang terpuji. Adalah hal yang terpuji. Karena Nabi SAW bersabda, Inna khiyarakum ahsanukum qada'an.
Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baiknya ketika dia menyelesaikan hutangnya. Yang paling baiknya ketika dia menyelesaikan apa? Hutangnya. Jadi kalau dia menyelesaikan hutang tidak ada masalah, dia lebihkan. Tapi kalau di dalam masih di masa dia berhutang, ada pemberian hadiah, ada tambahan, ini dihitung apa? Dihitung riba. Ingat ya, kita hanya menyebutkan perkecualian di mana? Di akhir saja ketika melunasi. Ya, adapun kalau di masa dia masih berhutang, masih ada pinjaman, masih terikat pinjaman, dia beri hadiah, pemberian apapun, itu dihitung riba. Dihitung apa? Dihitung riba. Baik. Nah ini banyak ya berjalan di tengah manusia. Ya, dan pintu yang seperti ini harus ditutup. Pintu yang seperti ini harus ditutup. Iya. Si A misalnya buka toko, dimodali oleh si B. Iya. Dimodali oleh si B. Si B kalau belanja ke toko si A, nah itu pasti ada lebihnya. Dilebihkan. Beli gula 1 kilo dikasih 2 kilo. Ya, beli beras 1 karung dikasih tambahan 10 liter. Ya. Ini tambahan semuanya tidak boleh diambil. Sepanjang apa? Hutang itu masih ada pada si B. Iya. Demikian. Jadi ini yang pertama ya. Yang diperkecualikan ya. Dalam masalah tambahan itu hanya tambahan ketika apa? Melunasi hutang saja. Kemudian yang kedua yang diperkecualikan adalah permasalahan suftajah yang sudah kita sebutkan dan kita singgung kemarin. Ya. Ini pembahasan suftajah, pembahasan ma'ruf ya di kalangan ahli fikih. Itu seorang memberi pinjaman kepada orang lain, kemudian si peminjam menulis surat kepada wakilnya di negeri si pemberi pinjaman agar wakilnya melunasi hutang tersebut. Iya. Boleh dia menulis surat, boleh juga dia janji melunasi di negeri itu. Nah, ini suftajah. Jelas ya? Perhatikan. Sini kemanfaatan ketika dipetik. Ya. Si A berjumpa dengan si B. Ya, si Ahmad ketemu dengan si Muhammad di Malaysia. Ya. Kebetulan si Muhammad ini dia punya uang ringgit banyak. Maka si Ahmad pinjam 10.000 ringgit dari apa? Si Muhammad. Ya. Maka si Muhammad berkata tidak ada masalah, tapi dengan syarat saya dilunasi di mana? Dilunasi di Indonesia. Dia tidak mau dilunasi di Malaysia. Ya, sebab dia kalau 10.000, ya ada beban lagi. Beban dia bawa pulang ke Indonesia. Ya, belum lagi masalah kirimnya. Ya, belum lagi dia hilang mungkin di jalan kalau dia bawa sendiri. Ya, tapi kalau dia lunasi di Indonesia, dia dapat manfaat. Itu tadi hilang sudah. Ini sekarang ada manfaatnya. Bolehkah dia lunasi di Indonesia? Ini pembahasan suftajah namanya. Dan ini silam pendapat ya di kalangan para ulama. Ya, dan yang benarnya bahwa ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Sebab kemanfaatan di sini bukan terkait dengan salah seorang saja, tapi dua-duanya mengambil apa? Dua-duanya mengambil manfaat. Dan telah syah dari sejumlah sahabat, mereka membenarkan bentuk dari muamalah ini. Karena itu, yang benarnya bahwa suftajah ini diperbolehkan. Jadi ini dua hal yang diperkecualikan. Dua hal yang diperkecualikan dari kaidah. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa apa? Fahuwa riba. Diperkecualikan dua pembahasan ini. Baik, selesai sudah. Berkaitan dengan kaidah yang keberapa sekarang? Yang ke-14. Kemudian berikutnya kaidah yang ke-15. Iya. Kaidah yang ke-15 ini berkaitan dengan masalah salam. Iya. Berkaitan dengan masalah salam. Atau kita biarkan aja dulu ini pembahasan salam. Mungkin saya bahas nanti di pembahasan istisna, pembahasan taurid dari masalah-masalah kekinian. Kita akan bahas pada tempatnya ya. Ini kaidah, jadi kaidah ke-15 kita ganti ya. Kaidah yang ke-15
berkaitan dengan masalah riba. Masih ada hubungannya dengan masalah riba. Al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul illa fil araya. Itu bunyi kaidah yang ke-15. Al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul illa fil araya. Jahil tidak mengetahui akan kesamaan, hukumnya sama dengan orang yang mengetahui adanya pelebihan. Kecuali di pembahasan araya. Kecuali di pembahasan apa? Araya. Iya. Baik, ini salah satu kaidah di pembahasan riba. Iya. Salah satu kaidah di pembahasan riba. Riba di dalam al-buyu, di dalam jual beli itu ada dua macam. Ada riba nasi'ah dan ada riba apa? Riba al-fadl. Ada riba nasi'ah dan ada riba al-fadl. Riba nasi'ah itu artinya riba karena dia mengundur. Karena dia apa? Mengundur. Ya, karena itu kalau emas dia tukar dengan emas, 10 gram emas ditukar dengan 10 gram emas, 10 gramnya diambil besok, ini riba apa namanya? Riba nasi'ah. Tapi kalau 10 gram emas ditukar dengan 20 gram emas, ini dihitung riba apa? Ini dihitung riba al-fadl. Riba di dalam melebihkan. Jelas ya? Jadi ini dua jenis riba. Ya. Baik. Jadi di dalam bab yang sudah berlalu, kita harus mengetahui bahwa ketika terjadi penukaran dua barang ribawi, harus diketahui ya, bahwa dua barang ribawi ini sama dari sisi nilainya. Dari sisi nilainya harus sama. Harus kelihatan tamathul. Jahil akan ketidaksamaan itu sama saja artinya dia mengetahui ada pelebihan. Kalau mengetahui ada pelebihan hukumnya apa? Hukumnya sama. Sama kalau dia menukar, dia tidak tahu ini sama atau tidak. Diambil beras 1 karung. Iya. Beras kepala 1 karung. Kemudian beras apa? Apa nama beras yang lain? Ya, beras dolok 1 karung. 2 ya? Ya. Cuma ada 2 karung. Dia nggak tahu berapa kilo ini dua karung ini. Ketidaktahuannya berapa kilo antara 2 karung ini. Yang penting 1 karung. Ini dihitung apa? Dihitung riba. Dihitung riba. Sama saja kalau dia tahu bahwa 1 karung ini, 1 karung kepala ini isinya 15 kilo, 1 karung doloknya 20 kilo. Itu sama hukumnya. Sebab kalau dia tukar itu hukumnya apa? Riba. Jadi dia tahu ada kesamaan, dia tahu ada kelebihan, itu dihitung riba. Sama hukumnya kalau dia tidak tahu ini sama atau tidak, dia tidak tahu, itu juga hukumnya apa? Hukumnya riba. Iya. Jadi harus dipastikan bahwa itu adalah sama. Karena Nabi SAW bersabda, mitlan bimitlin, yadan biyadin, semisal dengan semisal. Iya. Harus ada semisal dengan semisal. Dan di riwayat yang lain, wala tushiffu ba'daha ala ba'd. Dan jangan kalian melebihkan sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Iya, di atas sebagian yang lainnya. Dan juga di antara hadis yang sangat kuat menunjukkan tentang hal ini adalah hadis Fadhalah Ibn Ubayd. Ya, radhiyallahu anhu. Nah, beliau berkata, "Ishtaraitu kiladatan yawma Khaybar bi 12 dinaran fiha dhahabun wa hirzun. Fafassaltuha fawajadtu fiha akthar min 12 dinaran." Ya, fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tuba hatta tufassal. Kata beliau, saya membeli sebuah kalung.
di perang Khaybar, Fudalah bin Ubaid membeli apa? Sebuah kalung. Harganya 12 dinar. 12 dinar, dinar mata uang apa? Hah? Mata uang emas. Ingat ya, disebut dengan dinar. Berarti dinar ini barang ribawi atau bukan? Barang ribawi. Baik, pada kalung itu ada emasnya dan ada hirzunnya. Ya, ada perhiasannya. Jelas ya? Ternyata setelah ditimbang kalungnya itu, diketemukan jumlahnya malah lebih dari 12 dinar. Jumlahnya lebih daripada apa? 12 dinar. Maka ketika disampaikan hal itu kepada Nabi, Nabi berkata, tidak boleh dijual. Sampai ditafsil, dipisahkan. Dikeluarkan dulu apa yang bukan emas, kemudian emasnya dihitung, berapa emasnya, ya barulah ditukar. Ya kalung ini ternyata dia lebih apa? Lebih 12 dinar. Karena itu Nabi SAW melarang hal ini. Karena itu para ulama memetik kaidah itu tadi. Al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul. Ya. Tidak mengetahui kesamaan sama saja artinya dia mengetahui adanya pelebihan. Semuanya dihitung riba. Semuanya dihitung apa? Dihitung riba. Baik. Di antara dalil juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-muzabanah. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dan muzabanah itu adalah seorang menjual ya, kebunnya. Seorang menjual kebunnya. Kalau misalnya kebunnya kebun korma, maka kormanya yang masih di pohon dia jual dengan korma di darat. Ini dilarang. Demikian pula kalau kebunnya kebun anggur, masih bentuk anggur, anggurnya dia jual dengan kismis yang sudah apa? Anggur yang sudah dikeringkan. Iya. Maka ini muzabanah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak diketahui kesamaannya. Kalau tidak diketahui kesamaannya itu riba namanya. Itu riba. Jelas ya? Tapi ini hukum diperkecualikan di satu masalah. Itulah tadi kita sebutkan illa apa? Fil araya, kecuali di pembahasan ariyah. Ya, ini satu saja di pembahasan araya. Araya itu apa? Menjual korma basah yang masih di pohon, masih di pokoknya, dijual dengan korma kering yang ada di daratan. Ini satu saja yang diperbolehkan. Iya. Di pembahasan apa? Araya ini. Nah, para ulama memperbolehkan araya ini dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ada keperluan. Ada hajat. Ada hajat di dalam penukarannya. Musim panas misalnya, seorang punya harta, dia punya korma. Korma keringnya banyak di rumahnya. Cuma namanya musim panas, dia makan korma kering, ini tidak membantunya di musim panas. Berat baginya. Dia perlu makan dari korma apa? Korma basah yang masih berada di pohon. Ya. Dan tentunya ketika korma basah masih ada di pohon, ditukar dengan korma yang ada di darat, ini sudah tidak diketahui lagi kesamaannya. Tapi diizinkan oleh Nabi kalau apa? Kalau ada keperluan, ini yang pertama. Ada hajat. Dan hajat itu bahasa yang dimaksudkan adalah keperluan yang sangat mendesak. Ya. Akan apa? Akan keberatan dia kalau dia tidak lakukan hajatnya. Jelas ya? Jadi ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, si pemilik korma kering ini dia tidak punya uang untuk membeli korma basah. Dia tidak punya uang. Adapun kalau dia punya uang untuk beli korma basah, tidak boleh dia menukar. Sebab dia masih memiliki apa? Memiliki uang. Ini syarat yang kedua. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan penukarannya tidak boleh lebih dari 5 wasak. Iya, tidak boleh lebih dari apa? 5 wasak. Ini syarat yang ke berapa? Yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, hendaknya penukarannya tersebut dengan cara ditaksir. Dengan cara dihars. Iya.
Dan ini memang ada ahli-ahli taksir ya. Ya, ada ahli taksir. Korma dia hanya lihat di pohon. Ya, dia lihat berapa pokok, berapa ranting. Ya, dari situ dia bisa taksir. Ini senilai dengan sekian keranjang korma di darat. Ini ahli taksir. Jadi cara menghitungnya dengan cara apa? Ditaksir. Sebab ini cara yang paling dekat. Cara yang paling dekat untuk apa? Untuk mencocokkannya. Baik. Dan menghitung dengan cara taksir ini adalah hal yang dimaklumi ya. Adalah hal yang dimaklumi. Iya. Dan ini di banyak ahli taksir itu macam-macam. Ada ahli taksir korma, ada ahli taksir apa? Mangga. Lihat aja penjual mangga itu ya. Dia cuma lewat-lewat saja. Dia lihat pohon mangga. Ya di sini sudah tahu mangga ini ya berapa banyak buahnya. Ya. Jadi ketika dia tawar, ya, dia sudah memberi harga yang cocok untuk dirinya. Sebab dia tahu apa? Ya, dia tahu bahwa ini taksirannya akan sekian. Baik. Kemudian syarat yang kelima disyaratkan bahwa penukaran itu langsung kontan di majelis. Langsung selesai di majelis itu. Ini 5 syarat dari araya. Kalau terpenuhi 5 syarat, araya diperbolehkan. Araya diperbolehkan. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini kaidah sekali lagi, al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul illa fil araya. Tidak mengetahui kesamaan sama halnya dengan mengetahui adanya pelebihan. Sama halnya dihitung sebagai riba ketika mengetahui adanya pelebihan. Kecuali di pembahasan apa? Di pembahasan araya. Baik, selesai sudah kaidah yang ke berapa ini? Yang ke-15. Ya, sudah 15 kaidah. Insyaallah taala setelah duhur nanti kita akan sambung pembahasan. Mungkin saya akan ringkas ya kaidah-kaidahnya. Hingga salat duhur nanti insyaallah, setelah salat duhur langsung ya. Saya akan sambung dengan beberapa kaidah. Kita selesaikan kaidah-kaidahnya. Dan pada asar serta sesi pada maghrib insyaallah taala saya akan menyinggung beberapa pembahasan ya, dan mungkin saya akan khususkan dengan beberapa pembahasan kekinian ya sebagai penerapan dari kaidah-kaidah yang telah kita bahas. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.